Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi teori akuntansi kita di pertemuan kelima. Ya, hari ini, minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima, minggu depan kita sudah masuk ke pertemuan keenam. Yang mana sesuai dengan RPS, kita akan membahas terkait dengan struktur dari teori akuntansi. Mohon maaf, tadi materi baru saja saya sempat kirimkan. Ya, silakan nanti dipakai untuk bahan belajar ya selepas dari perkuliahan kita atau dipakai untuk menyimak ketika kita melakukan kuliah hari ini. Secara prinsip ketika kita bicara terkait dengan struktur, itu merupakan suatu rangkaian implementasi dari akuntansi secara knowledge yang menyeluruh. Ya. Jadi sekali lagi saya kembalikan lagi ke pemahaman awal kita ketika kita bicara teori akuntansi. Bahwa di sini kita melihat akuntansi itu secara komprehensif, secara utuh. Kalau kita kemarin belajar akuntansi pengantar, belajar akuntansi keuangan, belajar akuntansi biaya, manajemen, itu kita melihat akuntansi dalam posisi yang parsial, ya, dalam situasi yang hanya sepotong-sepotong, dari posisi tool, alatnya saja. Sehingga kita hanya mampu menggunakan alat itu sebagaimana fungsinya. Butuh data apa, kemudian kita buat seperti apa, terus outputnya seperti apa. Nah, jadi hanya seperti itu saja yang kita temukan ketika kita melihat akuntansi dari sisi alat. Nah, di dalam teori ini, dari awal memang sudah saya sampaikan bahwa yang akan kita lihat adalah akuntansi secara utuh, secara knowledge-nya, secara ilmu pengetahuannya. Sehingga saya melihat akuntansi itu mayoritas secara makro. Sehingga di sini tidak ada lagi angka, tidak ada lagi jurnal, tidak ada lagi debit kredit, tidak ada. Jadi yang ada adalah semua hal yang ada dalam sebuah koridor bingkai keilmuan yang menyeluruh. Ya. Kalau kita lihat beberapa materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, itu lebih banyak mengarah kepada akuntansi dalam penggunaannya secara makro, akuntansi secara fungsinya, akuntansi secara hakikat keilmuannya, akuntansi secara pendekatannya. Nah, jadi itu semua adalah bingkai dari sebuah knowledge. Nah, beberapa bingkai yang kemarin sudah saya sampaikan itu, kalau misalkan harus kita konstruk menjadi satu kesatuan, maka nanti akan terbentuk ibarat kita akan membangun sebuah gedung, ya. Analoginya gitu aja. Yang kita bicarakan kemarin, kita masih ngomong terkait dengan layout-nya. Layout, misalkan kita bicara layout fondasi. Kemudian kita bicara layout tembok. Kita bicara tentang layout atap. Ya. Kita bicara tentang layout pintu, tangga, dan seterusnya. Nah, sekarang coba itu semua kita susun dari layout-layout itu tadi ya. Karena ini sudah pertemuan kelima, 4 pertemuan sebelumnya itu kita hanya bicara secara layout-nya dulu. Nah, itu coba sekarang kita susun layout-layout itu. Nah, susunan dari layout-layout itu nanti akan memunculkan yang namanya struktur. Ya. Jadi di sini nanti ada desain secara utuh, ya, dari akuntansi secara teoritis. Ya, desain utuhnya seperti apa? Nah, disinilah nanti kita akan bisa menemukan sebuah pola. Ya, polanya adalah seperti gambar berikut. Inilah desain akuntansi secara utuh.
Kalau kemarin kita melihat akuntansi keuangan, melihat akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintah, akuntansi syariah, itu hanya di sini, di sisi teknis. Ya, di sisi teknik-teknik akuntansi ini saja. Teknik itu pun belum semuanya yang kita bahas. Mengarah ke metode. Jadi di bawahnya lagi itu sebenarnya. Mengarah ke metodologinya. Nah, sekarang kita coba lihat itu dalam rangkaian yang penuh. Nah, rangkaian yang penuh ini sebenarnya sudah beberapa kita pernah bahas. Yang pertama, misalkan tujuan ini. Kita sudah pernah membahas dari definisi kemarin di pertemuan yang awal. Ya, nanti kita coba taruh di situ. Dalil dan konsep teoritis kemarin kita bahas bareng-bareng. Ya, dengan prinsip akuntansinya. Ya, di pertemuan kedua sama pertemuan ketiga kemarin, ketika kita bicara secara idealismenya kemarin itu. Nah, sekarang kita coba pecahin. Mana yang nanti kategorinya dalil, mana yang kategorinya teoritis, konsep teoritis. Dan keduanya nanti akan menghasilkan prinsip. Ya. Nah, dari prinsip inilah nanti kita akan merumuskan teknik apa yang cocok. Makanya kemarin sering saya sampaikan bahwa ketika kita membuat laporan keuangan, yang harus kita pikir bukan bagaimana caranya, karena cara itu sudah nanti kesekian kalinya, karena asumsinya kan sudah paham gitu ya, karena sudah belajar mulai dari pengantar sampai sekarang. Nah itu tinggal kita implementasikan saja. Nah justru yang kita pikirkan adalah bagaimana nanti kita membuat laporan yang isinya bisa digunakan. Nah ini yang kadang seringkali kita lupa atau bahkan mungkin nggak ngerti gitu loh ya, bagi orang yang awam terkait dengan akuntansi atau ngertinya akuntansi ya debit kredit ngono tok. Nggak ngerti. Jadi isoku yo endi enu datane tak gawe laporan sesuai dengan siklus akuntansi. Nah, kalau seperti ini nggak butuh orang saat ini ya, nggak butuh manusia, software udah banyak gitu. Dan itu kemungkinan salahnya kecil, ya, karena software. Orang sih mungkin aja salah masukkan jurnal, salah debit, salah naruh kredit, mungkin. Tapi kalau sistem hanya tinggal nginputin transaksinya, tanggal sekian ada transaksi apa, masukin, tanggal sekian ada transaksi apa, masukin, kita enter, klik, keluar laporan keuangan. Selesai. Nggak bakalan ada yang salah masuk debit, salah masuk kredit, atau salah jurnal, nggak mungkin. Nah, kalau cuman bisa membuat seperti itu toh, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kita harus tahu bahwa kita orang akuntansi itu berkembang kemana sebenarnya akuntansi itu untuk dipahaminya. Ya berkembanglah seperti sebuah struktur yang utuh. Jadi memaknai akuntansi tidak sekedar lagi hanya angka-angka yang kita buat dalam laporan keuangan, tetapi mulai satu kesatuan dalam struktur yang lengkap. Nah, yang lengkap itu berarti kita harus tahu seperti apa tujuannya, karena itu yang pertama. Makanya tak nomerin itu ya. Jadi tujuannya apa? Jadi kita harus ngerti dulu membuat laporan keuangan itu tujuannya apa. Karena berangkat dari tujuan itulah nanti kita akan bisa menaruh konsep dan dalil akuntansi yang cocok ya untuk melakukan sebuah pengakuan dan pengukuran. Ya, pengakuan dan pengukuran. Nah, setelah kita menemukan itu, metodenya apa, barulah kita lihat. Kalau begitu kita menggunakan prinsip yang bagaimana? Supaya prinsip itu nanti sejalan dengan penyampaian di dalam laporan. Ya, pelaporannya, penyajiannya. Nah, termasuk di dalam prinsip itu nanti akan linier dengan teknik dan metode akuntansinya. Nah, inilah yang harus kita ketahui sekarang. Minimal dalam pemahaman kita saat ini, kita mengerti. Satu, apa sih maksudnya dari masing-masing yang ada di dalam struktur itu? Dua, terus fungsinya apa kita melakukan itu? Ya. Tiga, nah kalau yang ketiga ini yang lebih baik. Bagaimana kita mencoba menggunakannya? Nah, disinilah nanti
Coba kita akan belajar satu persatu. Bagi yang belum paham, sekali lagi tolong tanya. Di posisi saat ini menurut saya ya, saya ngajar mahasiswa semester 7. Ingat saya gitu, bukan benar. Ya. Dan seingat saya lagi juga semester 7 itu benar-benar harus menguasai. Karena ya sebentar lagi ya harus menggunakan apa yang dipelajarin di sini ini. Kalau sikap kita itu nanti masih sama dengan semester 1, semester 3, sudahlah. Itu pilihan, itu aja. Ya. Oke, sekarang kita bicara tentang tujuan. Kita langsung mendasari pada tujuan informasi menurut Asobat. Ya, Sobat tahu apa? Asobat itu adalah sebuah standarisasi yang paling tua yang ada di dunia dalam merumuskan apa sebenarnya arah dari akuntansi itu pada intinya. Panjangannya adalah Statement of Basic Accounting Theory. Itu Sobat. Nah, karena kita bicara tujuan, kita bicara sesuatu yang paling utama di dalam sebuah akuntansi, maka nanti ada beberapa sumber lagi yang akan saya coba sampaikan. Supaya ini bisa kita pahami sekali lagi. Jadi tolong membaca itu saat ini bukan sekedar ABCD loh ya, tetapi mengerti maknanya. Jadi seandainya kita itu ngaji, saat ini bukan levelnya lagi kita bicara terkait dengan apa bisa atau tidaknya membaca Quran, gitu ya. Enggak, sudah kita tidak berpikir tentang itu lagi. Tapi saat ini kita bicara terkait dengan apa sih maksud dari masing-masing ayat itu. Tafsir jadinya ya. Jadi mengarahnya ke sana ketika kita membaca itu. Nah, saya berusaha untuk menceritakan ke kalian supaya mencernanya lebih mudah. Dan itu pun kalau menurut kalian ada yang masih belum dipahami, silahkan bertanya. Ya, sudah sering kali saya kasih kesempatan seperti itu. Karena saya sering sedih ketika sering kali dikasih kesempatan bertanya, tidak menanyakan sesuatu tentang hal seperti itu, tetapi ketika gilirannya ditanyain saat ujian, jawabannya ngalor gitu. Nah itu loh yang saya sedih banget, jujur aja. Ya. Ya sudah, tapi itu semua pilihan ya, kembali lagi. Pertama apa? Untuk tujuan informasi akuntansi. Ya ini, saya lagi ya, tolong pahami. Tujuannya bukan lagi hanya bicara terkait akuntansi, tetapi sudah mengarah. Akuntansi di siapanya? Informasinya. Ya. Karena memang kita bicara akuntansi itu adalah sebuah mekanisme yang bisa menyampaikan informasi. Maka sekarang tujuan informasinya yang penting. Satu, mengambil keputusan. Ya. Kalimat-kalimatnya sih normatif seperti itu ya, tapi coba kita bayangin, ngambil keputusan. Ngambil keputusan itu yang bagaimana? Yang ngambil keputusan itu tentunya yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang ada di dalam kelolaan keuangan tersebut. Ya. Jadi kalau memang belum bisa membayangkan, setidaknya gini aja deh. Anggaplah kalian punya duit nih, ya 100 juta misalkan begitu aja. Ada temen nih, ya apa ini? Kita udah lulus ini, terus mau ngapain? Ayo kita bikin usaha deh. Apa di Ponorogo yang asik nih? Yang asik kayaknya masih sektor kuliner nih, misalkan begitu ya. Kita bikin warung lah, tapi yang konsepnya agak beda supaya nanti ada yang viral gitu ya. Oke, akhirnya di konsep-konsep jadilah. Nah, terus modalnya gimana? Ayo patungan aja. Oke, patungan. Mahasiswa satu kelas yang punya dana bisa untuk dibuat patungan. Ada katakanlah 5 orang. Oke, patungan 10 juta, 100 juta, 500 juta, dan seterusnya sampai terakumulasi katakan. Beda,
Akhirnya kan uang modal itu tadi kan semuanya adalah modal sendiri tetapi patungan, tidak ada utang di situ. Tidak ada utang sih. Jadi aktiva sama dengan modal. Cuman begitu toh. Tetapi modalnya adalah modal gabungan dari beberapa pihak. Ya, gabungan dari berbagai pihak. Nah sekarang, berbagai pihak yang naruh uang di situ tadi, mestinya mantau nggak modalnya itu tadi berkembang atau tidak, malah semakin berkurang atau tidak, orangnya amanah enggak, bisa ngelola enggak, kinerjanya bagus enggak, pikir enggak seperti itu kira-kira? Saya yakin semuanya mikir. Nah terus, caranya gimana supaya kita itu tenang? Bahwa semuanya itu baik-baik saja. Berarti kan kita harus membaca informasi laporan dari pengelolaan uang. Apa laporannya? Ya laporan keuangan. Buat apa kalau begitu membaca laporan keuangan? Ayo tak balik lagi toh. Ya supaya kita bisa ngambil keputusan minimal duit saya tetap di situ atau tak ambil aja. Nah, minimal seperti itu. Itulah yang kita sebut dengan pengambilan keputusan. Jadi cara berpikirnya sekarang begitu ya, udah tak ajarin satu. Jadi tidak lagi seperti kita memahami kalimat ya digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Enggak secara normatif gitu aja. Tetapi benar-benar kita bayangin yang seperti apa ngambil keputusan itu. Satu. Dua, pengerahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan dalam suatu organisasi efektif. Itu kalau untuk internal. Manajer misalnya. Manajer nanti akan mengelola yang daya manusia yang ada di dalam organisasi itu. Nah, sebisa mungkin kan kita menyeleksi toh sumber daya manusia yang benar-benar mampu untuk menjalankan perputaran usaha hingga menghasilkan. Yang tidak mampu menghasilkan kan membebani. Jujur aja, kita sudah tidak bermain perasaan di situ karena kita bermain logika. Ya, sesuatu yang membebani akan menjadi biaya. Ya toh? Kalau membebani terus-menerus berarti ada biaya tambahan. Ada yang biaya tambahan akan mengurangi laba otomatis. Saiki pilih ndi? Kok tok nih uang sing membebani kuwi mau atau labamu turun terus. Nah, sekarang atas nama kita itu bermain perasaan tetapi labanya turun. Malah semakin banyak nanti yang meninggalkan toh. Kita tidak mau meninggalkan sesuatu yang merugikan tetapi justru kita dirugikan oleh orang itu sehingga lama-lama kita akan hancur. Nah, sekarang tahu dari mana kalau nggak ada laporannya? Berarti harus ada laporan yang nanti mengarah ke tujuan tersebut. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, melakukan dan melaporkan tugas penyimpanan dari sumber daya. Ya, custodianship. Ketika misal ini, sederhana aja, kita sudah menghasilkan laba. Ya, toh? Laba itu nanti kan sebagian dikasih untuk dividen. Ditum dividen. Tapi kan tidak semuanya. Sebagian diantaranya kan juga, ayo tambahin modalnya deh. Ya, sementara kita nggak usah pakai utang ya, dividennya aja dikecilin, nanti sebagian dari laba masuk ke dalam modal. Sehingga modal akhir nanti bertambah semakin banyak. Ya kan? Nah, dari situlah nanti akhirnya ada suatu kegiatan yang harus terlaporkan informasinya. Dan yang keempat, yang jelas pasti memperlancar fungsi sosial karena di situ nanti ada banyak pihak yang akan terhubung di sini, terhubung di sana, dan akhirnya nanti harus menyatu menjadi satu kesatuan. Nah, itu yang kita sebut dengan nama memperlancar fungsi sosial. Nah, sehingga tidak ada ceritanya laporan kok kemudian didelikno. Kenapa? Takut nanti kalau seandainya kebaca. Ya jelas laporan itu fungsinya untuk dibaca kok malah didelikno. Itu orang yang delikno itu berarti kan kalau nggak ada sesuatu yang menyebabkan laporan itu nggak real, ya nggak ngerti konsepnya. Gitu. Nah, akhirnya nggak lancar fungsi sosialnya. Nah, inilah arah yang memang harus kita pahami dalam memberikan informasi. Menurut Asoba. Nah, itu tak tambahin lagi sekarang. Menurut APB Statement. APB Statement itu standar lagi yang mana itu melengkapi dari standarnya Asoba.
kita masih melihat dari sisi tujuannya. Ya. Maka tujuan itu kalau menurut APBP Statement nomor 4 kita bagi menjadi 2. Yang pertama yang pokok itu berarti yang memang benar-benar harus terjadi, dan yang khusus. Yang khusus itu berarti mengarah kepada sesuatu yang harus ada. Ya, pokok itu wajib, yang khusus itu berarti mengarah ya pada sesuatu. Oke, next ya. Ada yang berkata nggak? Wah, ada. Kenapa kok selalu begitu? Ada lagi. Ada lagi nggak? Jadi mohon maaf ya, kita kan semua sudah tahu kuliah itu kayak ada jadwalnya. Ya, mohon deh supaya tidak ganggu. Karena kalau seperti ini kan harus lompat-lompat ya, lari-lari. Jadi teman yang sudah kadung konsisten mengikuti arah dari pembahasan kuliahnya, akhirnya ya, terpecah fokusnya ya. Jadi mohon maaf, diusahakan. Kalau memang kita jam 8 kan biasanya saya kasih jeda waktu 15 menit kan. Ya. Jadi usahakan dalam 15 menit itu kalau bisa bareng ya, supaya tidak mengganggu temannya yang sudah kadung masuk duluan. Oke. Sekarang kita bicara dari konsep yang melatar belakangi munculnya tujuan. Tadi kan di dalam struktur kita bicara bahwa tujuan itu nanti akan diformulasi dari sebuah dalil salah satunya. Tadi ada 2 kan? Oke, saya kembalikan dulu aja bagi yang baru datang. Nah, ya toh balik menahan. Nah, ini tujuan tadi itu kan nanti diformulasikan dari 2. Yang pertama adalah dari dalil akuntansinya, dan yang kedua dari konsep teoritisnya. Ya. Jadi menentukan tujuan-tujuan seperti yang tadi barusan disampaikan, ya, itu nanti harus ada mekanisme selektif. Mekanisme selektifnya itu berarti harus melihat dari konsep dalil akuntansinya dan konsep teoritisnya. Jadi bukan sekedar hanya pokoknya digawe gitu ya. Ya nggak bisa begitu sekarang. Karena kita akan menghadapi dunia nyata sebentar lagi. Kalau masih semester 1, semester 2 nggak apa-apa. Ya, karena masih panjang sekolah ya. Nah kalau ini sebentar lagi menghadapi dunia nyata. Berarti kita harus tahu kenyataannya di luar sana itu butuh seperti apa. Ya, oke. Sekarang kita coba pahami satu-satu terkait dengan dalil dan konsep teoritis. Apa itu dalil? Dalil itu sebenarnya bahasa aslinya postulate. Postulate adalah pernyataan atau aksioma. Ya, jadi bisa pernyataan, bisa juga berbentuk aksioma. Ya. Aksioma itu adalah suatu kebiasaan yang tidak lagi kita pertanyakan maksudnya. Ya, sebenarnya begitu. Yang umumnya diterima berdasarkan kesesuaian terhadap tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosial, hukum, di mana akuntansi itu harus beroperasi. Nah, ini pengertian dari dalil. Oke, kita lihat contohnya aja ya. Nah, misalkan ini, pertama, dalil entitas. Kedua, dalil kelangsungan usaha. Ketiga, dalil unit pengukuran. Dalil periode akuntansi. Dalil periode akuntansi. Nah, ada 4 dalil akuntansi. Ya, pengertian dalil sudah tadi ya. Jadi sesuatu yang memang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya karena memang selalu berhubungan dengan posisi di mana akuntansi itu digunakan. Ya, kita coba bahas satu-satu aja deh. Ya, entitas itu apa? Dalil entitas atau entity postulate. Ya. Nah ini ya. Karena tadi pernyataan, maka pernyataannya bagaimana? Pernyataan bahwa perusahaan adalah sebuah unit yang terpisah dari pemilik dan terpisah dari perusahaan yang lainnya. Walaupun perusahaan itu sebenarnya satu kepemilikan. Contoh, ya, ada perusahaan induk, ada perusahaan anak, ya, anak-anak perusahaan.
Atau cabang deh, nggak apa-apa, cabang gitu aja. Nah, masing-masing dia akan ngurusi rumah tangganya sendiri. Karena apa? Karena terpisah. Nggak bisa kok kemudian gara-gara ini cabang, aku wah manut induk aja wes. Neng kini hanya melakukan aktivitas pecahane dari apa yang ada di sana dipindah tempatnya. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Ketika dia sudah jadi cabang, dia sudah punya hak untuk menamai sendiri, mendirikan badan hukum sendiri, sehingga mengelola rumah tangganya sendiri. Kalau cuman pecahannya, itu namanya bukan cabang, bukan anak. Ya, jadi ya kantor 1, kantor 2, begitu aja. Namanya sama, cuman kantornya dipecah. Karena neng kono wis pindah, neng kono tambahin neng kono, tambahin neng kono. Nah, itu bukan cabang. Secara organisatoris sudah terpisah. Nah, karena dia terpisah, otomatis dia mengelola sendiri. Secara kepemilikan juga begitu. Bisa jadi kepemilikannya sama, bisa jadi kepemilikannya beda. Ya. Hampir mirip kayak perusahaan ini kayak Indomaret, kayak Alfamart itu ya, retail seperti itu. Waralaba, ya. Perusahaan waralaba. Jadi Indomaret yang ada di satu tempat dengan Indomaret di tempat lain itu yang punya beda, gitu ya. Tetapi brand Indomaret yang punya satu. Waralaba kan begitu. Ya. Sehingga kepemilikan yang berbeda tadi karena membeli brand, membeli waralabanya. Ya, seperti itulah. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, gara-gara terjadi perbedaan itu tadi, maka kita mengenal ada yang namanya teori agensi. Ya. Teori agensi menyatakan bahwa ada prinsip keagenan yang menyatakan bahwa perusahaan itu terdiri dari dua sisi. Yang pertama adalah pemilik, yang satu adalah pengelola. Pemilik tidak jadi pengelola, dan pengelola belum tentu pemilik. Keduanya itu terpisah. Sehingga untuk menyambungkan dari keterpisahan tersebut, itu membutuhkan yang namanya informasi. Jadi pengelola membuat sebuah informasi yang disampaikan kepada pemilik, supaya pemilik tahu bahwa apa yang dikelola oleh pihak manajemen itu masih sesuai dengan track record-nya. Itu yang umum terjadi. Oleh karena itu, definisinya itu dibatasi pada objek, kejadian, atribut kejadian yang nanti akan menjadi bagian dari informasi di dalam laporan keuangan. Nah, oke, jadi seperti itu yang kita sebut dengan nama entity postulate. Postulat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalil kelangsungan usaha atau going concern. Bahwa dalil ini menganggap bahwa sebuah entitas bisnis itu nanti kan akan berjalan terus dari waktu ke waktu. Nggak ada ceritanya entitas bisnis itu sengaja dibuat hanya untuk jangka waktu tertentu saja, nggak mungkin. Ya, dia akan terus berjalan, survive selamanya. Bahkan kalau bisa diwariskan. Sehingga
Tidak ada yang namanya keinginan sedikit pun untuk melakukan likuidasi ya, atau penutupan dari usaha itu. Nggak ada. Ini kemudian terjadi bangkrut, itu kan hanya gara-gara tidak survive terhadap keadaan atau salah dalam melakukan pengelolaan. Iya kan? Nah, seperti itu. Sehingga ketika kita membuat laporan keuangan tiap periode itu, pasti nanti akan dibandingkan terus dengan periode-periode sebelumnya. Karena ingin melihat yang namanya perkembangan dari usaha. Sehingga di dalam going concern kita berpikir bahwa laporan ini nanti adalah sesuatu yang berkelanjutan terus. Ya, jadi seperti itu. Jadi kok laporan keuangan tahun ini, tahun berikutnya, tahunnya lagi itu beda-beda. Nggak bisa. Walaupun kenyataannya itu memang beda, tetapi sebisa mungkin accounting harus tetap mampu menyambungkan kejadian demi kejadian transaksionalnya itu dari periode sebelumnya. Makanya kenapa saya katakan kita tidak lagi seperti mengerjakan soal ujian. Karena mengerjakan soal ujian hasilnya sehingga soal kan. Nah, seperti itu. Kalau ini enggak, karena realistis. Nah, dalil ini mendukung terciptanya konsep depresiasi. Ya kan? Tidak ada depresiasi kemudian cuma sekali. Ini depresiasi seseorang kan? Nggak mungkin kan? Ya, nah, seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, dalil unit pengukuran. Unit of measure. Nah, dalil unit pengukuran menganggap bahwa akuntansi adalah proses pengukuran dan pengkomunikasian aktivitas dengan satuan uang. Jadi komunikasinya itu kan bahasanya adalah dengan berbentuk nilai moneter. Makanya kemarin kita di salah satu hakikat, ya kan, kita bicara bahwa salah satu hakikat akuntansi kan sebagai sebuah bahasa bisnis. Nah, ini karena memang dalilnya adalah unit of measure. Semua yang tersaji di dalam informasi laporan tersebut harus bisa disatukan dalam satuan moneter. Nah, oleh karena itulah maka seringkali hal-hal seperti ini sebenarnya ya menyebabkan ada kondisi yang tidak maksimal dalam menyampaikan informasi. Karena belum tentu semua informasi itu bisa dikuantifikasi dalam satuan uang. Belum tentu semuanya bisa begitu. Nah, sehingga keterbatasannya misalkan ini ya, akuntansi terbatas pada prediksi dari informasi yang dinyatakan dalam satuan uang saja. Sehingga yang sifatnya kuantitatif, formal, struktur, dapat diaudit, dan berorientasi pada data historis. Jadi orientasinya seperti itu. Jika sesuatu yang di luar itu nggak bisa, misalkan yang kualitatif, informal, sesuatu yang sifatnya penjelasan, yang tidak bisa diaudit, tetapi nyatanya memang benar-benar membantu, dan orientasinya itu ke masa depan, karena sifatnya predictable, nggak bisa dibuat dalam laporan keuangan. Misalkan kualitatif itu apa? Nanti kita bahas di beberapa waktu yang akan datang ya, terkait dengan karakteristik kualitatif. Ya. Misalkan ini relevan, misalkan begitu ya. Relevan itu kan ada kesesuaian antara bukti-bukti transaksi dengan data yang dilaporkan. Itu namanya relevan. Tetapi apakah laporan yang semuanya relevan karena berdasarkan bukti? Dan ada beberapa laporan yang memang tidak relevan karena beberapa di antaranya itu buktinya nggak jelas. Hanya pengakuan-pengakuan begitu toh. Itu beda. Nyatanya enggak. Sama. Terlihat. Sama, walaupun relevansinya beda. Kenapa? Karena relevan tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, seperti itu ya. Informal itu adalah tidak ada relevansinya dengan semua hal dalam transaksional laporan keuangan.
Misalkan apa? Manajer yang baik. Nah, manajernya mempunyai riwayat memahami beberapa informasi teknis karena dia sudah punya track record, katakanlah begitu. Nah, satunya manajernya baru belajar. Ya sama, nggak ada bedanya gitu ya. Karena memang sesuatu yang informal kan tidak bisa masuk di dalamnya. Nah, ini sehingga rata-rata pihak yang memang berencana untuk membuat laporan yang baik pasti mengedepankan data-data yang bisa terukur. Yang nggak bisa terukur dikecualikan. Yang pertama. Yang kedua, ya terbatasan ya. Akuntansi mencerminkan suatu daya beli unit moneter yang menjadi perhatian utama dalam aktivitasnya. Ya, unit moneter perhatian utamanya. Sedangkan unit moneter itu kan fluktuatif. Karena daya belinya yang berubah, sistem ekonominya yang bergeser, mungkin di situ ada inflasi, ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah maka tidak ada konsistensi dari data yang bisa kita laporkan. Semuanya ya berdasarkan dari realitas yang terjadi pada kondisinya. Jadi seperti ini misalnya, kondisinya pandemi dibanding dengan kondisi sebelum pandemi normal. Dalam situasi normal segala sesuatunya fluktuasinya sangat cepat. Tetapi saat kondisi pandemi situasinya melambat. Ya kan? Sehingga informasi yang kebaca dalam kondisi pandemi itu hasilnya buruk atau turun dibanding non pandemi. Apakah perusahaan salah? Pertanyaannya. Ya jelas kita tidak bisa mengatakan perusahaannya itu yang salah. Karena perusahaan sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Tetapi lingkungannya yang berubah. Ya, cuman perubahan lingkungan itu tidak bisa dipakai untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di situ kelemahannya. Jadi, tolong nanti kalau ditanya keterbatasan gitu ya. Di akuntansi itu tidak semuanya perfect, tidak semuanya itu bisa memberikan. Tapi ada juga kekurangan atau kelemahan. Maka paling tidak harus bisa menjelaskan. Ya. Dalil berikutnya, yaitu counting period. Ya, periode akuntansi. Periode berarti kita bicara tentang waktu. Bicara tentang waktu. Waktu hanya ada 3. Waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Cuma di dalam akuntansi tidak ada waktu yang akan datang. Yang ada cuma 2. Waktu kemarin dan waktu sekarang. Ya, historical cost dan current cost. Kalau dalam sebuah biaya, ya, dalam sebuah biaya. Nah, sehingga kita harus membuat cut off waktu, pembatasan waktu. Supaya kita mengenal ada periodisasi. Bisa bulanan, bisa tahunan. Ya, monggo, silakan. Ya. Nah, dengan adanya periodisasi itulah nanti, maka kita bisa mengatakan mana yang jangkanya itu pendek, mana yang jangkanya itu panjang. Ya. Nah, ketika kita sudah bisa memilah-milah waktu, maka nanti kita bisa menentukan metode, yaitu kalau saya lanjut ke belakang ya. Metode apa yang dipakai untuk pengakuannya? Apakah kita gunakan metode accrual, ataukah deferral, ya, ataukah cash, ya, accrual base, cash base, atau deferral base. Ini adalah sesuatu yang memang harus kita pahami berdasarkan dari periodisasi. Karena nggak bisa kemudian kita pokoknya ini nggak apa, manut aja. Ya jangan gitu. Kan kemarin itu belum tentu pasti benar. Kalau kemarin ternyata banyak masalah, masuk arti ikutin terus. Kan itu yang harus kita perhatikan. Makanya kita sebagai seorang yang ngerti akuntansi, tidak sekedar hanya ngerti piye carane jurnal, membuat siklus, sampai laporan. Tidak, tetapi masalah di luar itu tuh masih banyak, itu hanya satu, parsial bagian aja.
Ini satu gitu ya. Dari rangkaian yang lebih luas lagi. Nah, orang itu jeleknya nggak mau tahu ketika melihat seseorang itu dianggap ngerti akuntansi. Ya, kalau kalian lulusan akuntansi, kan dianggap ngerti akuntansi, toh. Orang nggak mau tahu. Apapun yang terkait dengan masalah akuntansi pasti akan ditanyakan. Ya, masalahnya, bisa nggak kalian nanti memberikan informasi atas pertanyaan itu? Contoh begini misalkan, Mbak, Mas, nih, kita itu kan sebenarnya mempunyai klien yang banyak, gitu ya. Kemudian transaksionalnya itu juga bagus, ya. Dalam 1 bulan itu ya bisalah kalau misalkan kita itu memperoleh sekitar 200 transaksi, misalkan seperti itu. Nah, tapi saya itu ingin membuat laporan keuangan bulanan, tetapi sifatnya ngakumulatif. Jadi laporan Januari, oke, itu isinya Januari toh. Gitu. Laporan Februari berarti isinya Januari ditambah dengan Februari. Laporan Maret berarti isinya Januari, Februari, Maret. Itu maksudnya yang akumulatif. Saya ingin membuat laporan keuangan yang akumulatif. Sehingga nanti di akhir tahun, otomatis laporannya itu sudah tahunan. Nah, kalau begitu saya menggunakan metode apa? Untuk mencatat yang namanya pendapatan. Nah, misalkan begitu pertanyaannya. Ya. Itu kan tidak tanya terkait dengan teknis akuntansi, jurnalnya apa, terus ini debit kreditan yang nanti kan enggak. Tetapi itu yang ditanyakan. Terus kalian jawabnya gimana? Ini ya. Jadi ke depan itu bahasa yang nanti akan keluar dari orang-orang yang akan berhadapan dengan kita, itu juga semakin majemuk. Sehingga dari sinilah kemudian kita ngerti, untuk menyelesaikan masalah seperti tadi, berarti kan kita harus ngerti karakteristik transaksinya. Oh, karakteristik transaksinya itu dicatat langsung misalnya. Jadi kalau ada transaksi masuk, catat. Transaksi masuk, catat. Transaksi masuk, catat. Transaksi masuk, catat. Ya sudah. Karena tadi kan langsung catat toh, terus kemudian sifatnya nanti ngakumulatif, ya sudah. Kalau gitu kita pakai accrual. Kenapa kok pakai accrual? Karena ini. Nah, kalian jelaskan begitu. Ininya berdasarkan transaksional yang dilakukan secara karakteristik di perusahaan tersebut. Gitu, ya. Jadi kok tidak langsung memutuskan pokok, jangan menggunakan kata dasar pokok ya. Ya, jadi seperti itu. Ini misal ketika kita melihat dari sisi dalil periode. Nah, dari dalil-dalil itu tadi, kemudian akan didukung oleh konsep teoritisnya. Apa itu konsep teoritis? Sama, pernyataan dan aksioma juga. Ya. Tetapi, di dalam konsep teoritis, pernyataannya itu sama-sama diterima berdasarkan tujuan laporan keuangannya juga, namun sudah mampu menggambarkan hakikat dari entitas akuntansinya. Ya. Jadi sudah mampu menggambarkan hakikatnya. Hakikatnya seperti apa? Nah, seperti kemarin dulu ya, kan kita coba bahas hakikat toh, sudah banyak sekali pendekatan dan hakikat kemarin. Ya, seperti itu. Nah, ketika hakikat itu sudah masuk di dalamnya, maka sedikit di dalam konsep teoritis itu mulai agak terlihat bentuknya. Ya, mulai agak terlihat bentuknya. Misalkan ketika kita menggunakan hakikat akuntansi sebagai sebuah bahasa. Jadi bagaimana kita merepresentasikan angka di dalam laporan itu hingga bisa dimaknai. Sehingga yang membaca itu mudeng. Nah, jadi seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, konsep teoritisnya apa aja? Pertama, ada yang namanya teori kepemilikan. Supaya nanti kita bisa mengetahui bagaimana mekanisme dari pengakuan pasifa. Yang kedua namanya teori entitas. Supaya kita bisa mengerti bagaimana nanti kita mengakui yang namanya aktiva. Ya.
Kemudian yang kedua teori dana. Supaya kita ngerti gimana mengerti maksud dari sebuah laporan cash flow. Dan yang keempat adalah teori enterprise. Yaitu ketika kita nanti bisa memahami hubungan antara aktiva dan pasiva. Kita lihat satu persatu ya. Proprietary. Ini saya tidak bisa meringkas ya, karena menurut saya penting semua. Jadi ini tak tulis kabeh ini, kudu yang penting-penting ya. Nanti dibaca sendiri ya kalau untuk kalimat-kalimatnya ya. Saya hanya cerita ini. Nah, di dalam teori kepemilikan ini kita berhubungan dengan tadi yang menganggap bahwa perusahaan adalah sesuatu yang terpisah dari pemiliknya. Ya, maka di situ nanti yang namanya manajemen itu adalah wakil atau agen. Wakil atau agen dari pemilik di dalam perusahaan tersebut. Maka semua hal yang menjadi kepemilikan dari pemilik usaha itu disebut dengan nama ekuitas atau equity atau modal. Maka itu diakui sebagai ekuitas pemilik. Ya. Namun karena pemiliknya itu tadi bersumber dari beberapa pihak, maka harus kita kelompokkan bahwa kelompoknya itu benar-benar seorang investor murni atau seorang yang hanya minjemin. Karena dia niatnya tidak berinvestasi, niatnya hanya mengembangkan. Nah, yang niatnya mengembangkan, niatnya minjemin, itu nanti bukan investor namanya, tapi kreditor. Ya. Sedangkan yang benar-benar investasi modal di situ namanya baru investor. Nah, investor nanti akan menaruh uangnya dalam jangka yang panjang dengan beban yang tidak ada dalam waktu yang cepat. Bebannya itu muncul di waktu yang agak panjang. Ya. Nah, di sini. Sehingga itu masuk di kategori modal. Oleh karena itu, mayoritas modal itu dipakai untuk mendanai aktiva. Ya, mendanai aktiva. Namun, karena di situ tadi sudah kadung kemasukan yang namanya kreditur, maka kreditur juga harus diakui. Tetapi di dalam kreditur tadi harus ada sesuatu yang dikembalikan dalam waktu yang cepat. Ada kewajiban untuk mengembalikan. Maka di situ dianggap ada sebuah kewajiban. Tapi masalahnya, dana yang berasal dari kewajiban tadi sudah digabung menjadi satu di dalam aktiva. Ya, digabung satu kesatuan menjadi aktiva. Nah, oleh karena itu, karena yang namanya pemilik tadi tidak mau dana yang dimilikinya itu kecampur dengan dananya kreditur, maka pemilik maunya terpisah. Mana ini hak saya? Sehingga hak pemilik diakui sebagai ekuitas, haknya kreditur diakui sebagai kewajiban. Nah, ketika keduanya itu sudah kadung gabung menjadi satu di dalam aktiva, maka pada posisi teori property theory itu nanti harus dipisah dengan cara mengeluarkan kewajiban dari aktiva. Ya, aktiva dikurangi kewajiban, maka hasilnya adalah ekuitas pemilik. Maka ekuitas pemilik itulah yang diakui sebagai kepemilikan dari investor. Jadi ceritanya begitu. Ya, ini dalam rangka kita memisah-misahkan ya terkait dengan pengakuan hak dan kewajibannya. Nah, seperti itu. Itu di teori proprietary. Jadi ketika kita bicara tentang ekuitas, berarti teorinya adalah property theory. Ya, jadi seperti itu. Kemudian teori yang kedua adalah teori entitas atau entity theory, di mana memandang bahwa entitas adalah satu yang terpisah dan berbeda dari pemilik modalnya tadi. Ya, berbeda dengan pemilik modal. Entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pemilik modal.
Sehingga kepentingan akuntansinya itu pada aktivitas usahanya, bukan pada pemiliknya. Pemilik itu yang penting setor. Ya toh, setor dana sudah masuk toh, sudah digabung jadi satu, kemudian dipakai untuk aktivitas. Nah, ketika dia sudah beraktivitas, inilah yang menjadi fokus perhatian dari akuntansinya. Nah, oleh karena itu, karena aktivitasnya itu yang digunakan adalah aktiva, ya, maka di situ nanti aktiva itu digabungkan antara kewajiban dan modal sahamnya. Nah, jadi begitu. Karena apa? Karena fokusnya adalah bagaimana aktiva ini bisa berputar. Perputaran total aset. Ya, kita bisa lihat di rasio aktivitas. Nah, sehingga di sini nanti aktiva itu kelihatan dia tumbuh atau tidak. Karena apa? Karena nanti dipakai untuk mengukur besar kecilnya suatu entitas. Karena besar kecilnya suatu entitas itu diukur dari total asetnya. Kalau total asetnya itu berkembang, berarti entitas semakin tumbuh. Ya. Nah, oleh karena itu nanti di dalam teori entitas, pemiliknya siapa? Beda dengan yang pertama tadi. Ya. Kalau yang pertama tadi kita bicara pemiliknya adalah pemodal, investor. Tetapi di dalam teori entitas, baik investor maupun kreditur sama-sama dianggap sebagai pemilik perusahaan. Ya. Oke, jadi jangan sampai disalah fungsikan ya. Ya. Oke, kalau kita bicara terkait dengan proprietary tadi, yang disebut pemilik itu adalah investor. Sehingga kewajiban harus dikeluarkan di dalam aktiva. Karena semua yang dimiliki oleh investor harus kelihatan di aktiva itu yang mana. Sehingga yang bukan miliknya investor harus keluar. Ya, karena kreditur tidak diakui sebagai pemilik. Kalau di teori kepemilikan. Tetapi kalau di dalam teori entitas, baik kreditur maupun investor itu sama-sama dianggap sebagai pemilik. Karena dananya digabung jadi satu yang namanya aktiva. Ya, nanti penjelasannya silakan dibaca ya. Lebih jauhnya seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat ya, ketiga ya. Ketiga adalah teori dana atau fund theory. Fund theory beda lagi. Fund theory karena tadi hanya dipakai untuk melihat flow-nya dari sebuah aliran kas, maka orientasi dalam fund theory ini bukan pemilik, bukan entitas, tetapi aktiva dan kewajiban yang nanti ada di dalam aktiva tersebut, ya, entitas dan modal dan kewajiban yang ada di dalam aktiva tersebut yang bisa digunakan secara terbatas. Biasanya yang bisa digunakan secara terbatas itu hanya ada di aktiva lancar. Sehingga fund theory itu menganggap bahwa aktiva itu sama dengan pembatasan aktiva. Gitu ya. Jadi tidak semua aktiva itu bisa digunakan. Karena hanya aktiva-aktiva tertentu aja di dalam fund theory ini yang bisa dipakai. Ya, contohnya kas. Berarti ya hanya memakai kas saja. Contohnya transaksional piutang. Ya berarti hanya menggunakan piutang saja. Nah, sehingga nanti ketika kita akan merumuskan atau membijaki terkait dengan pengelolaan kas, pengelolaan piutang, maka kita bisa menggunakan dasar fund teori. Bahwa batas-batas apa nanti yang ada digunakan. Nah, seperti itu. Tetapi kalau secara kesatuan, yang namanya fund theory itu lebih berorientasi pada penggunaan dana secara balance, secara imbang, sehingga tidak ada ceritanya kayak terjadi saldo. Ya, kalau di perusahaan bisnis kan harus ada saldo karena adalah kalau di dalam fund theory sebenarnya enggak, harusnya digunakan secara merata. Maka sebenarnya fund theory itu lebih banyak dipakai untuk mendasari perusahaan-perusahaan yang nirlaba.
yang memang tidak berencana untuk menyisihkan saldo. Oke. Nah, ada 8 dana yang bisa direkomendasikan ya. Kalau ini ke akuntansi sektor publik, ya. Kalau masuk ke sektor publik, nanti ada yang namanya dana yang sifatnya umum, ya, yaitu untuk mempertanggungjawabkan seluruh transaksi keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara memadai di dana yang lain. Jadi umum aja, jadi bersama-sama, ya, sifatnya begitu. Ya biasanya kalau seperti ini parsial ya, alokasi ke salah satu satuan kerja misalkan begitu. Maka satuan kerja itu nanti bertanggung jawabnya secara menyeluruh karena nggak bisa lagi memecah-mecah dana itu digunakan untuk apa saja. Ya, itu dana umum. Kemudian ada yang namanya dana pendapatan khusus, ya untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah ditentukan secara administratif. Ya, jadi misalkan ada bantuan dari pemerintah, dana alokasi khusus, misalkan seperti itu kan, ada khususnya. Ya, maka itu nanti dikategorikan sebagai dana pendapatan khusus karena memang sudah ada ketentuannya. Dana itu hanya boleh dipakai untuk ini, nggak boleh untuk yang lain. Untuk sekolah misalkan ada bantuan operasional sekolah, itu juga begitu. Masuk kategori dana pendapatan khusus. Yang mana penggunaannya sudah jelas, nggak boleh keluar dari apa yang direncanakan. Dana pelunasan utang, ya, yang mana ini memang salah satu alokasi dana untuk ngangsur pinjaman. Jadi memang sudah dikhususkan ke sana. Ya, dana anu seperti ini ya, fan teori itu. Jadi memang kita sudah memecah-mecah arah alokasi dari dana atau biaya itu ke satu titik tertentu. Ya, daya proyek modal. Itu yang direkomendasikan banyak ya. Dana perusahaan, dana agensi, dana layanan antar pemerintah, dana pungutan khusus. Ya, nanti dibaca pengertiannya. Nah, ini semua adalah alokasi dana khusus. Ya, dari fund teori. Ya, contohnya seperti itu kalau fund teori. Jadi kita memecah-mecah dana itu berdasarkan alokasi penggunaannya. Dan yang keempat adalah teori enterprise. Ya. Nah, enterprise itu sebenarnya sudah merupakan sebuah konsep teori yang lebih mapan karena mampu mengcover semua aktivitas yang ada di dalam sebuah unit bisnis. Ya. Karena apa? Karena kan dalam sebuah perjalanan waktu, yang namanya sebuah informasi itu kan pasti berkembang. Sehingga menuntut beberapa metode itu yang harus disesuaikan lagi. Ya. Nah, penyesuaian ini berarti membutuhkan perubahan di dalam metode yang akan digunakan dalam pembuatan informasi. Ya. Nah, dengan perubahan-perubahan inilah nanti akhirnya akan memunculkan suatu bentuk baru yang akan sitel digunakan untuk pola yang berbeda. Nah, dulu kita tidak mengenal adanya double entry bookkeeping. Ya semuanya hanya pembukuan biasa aja. Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada saldo, udah selesai. Single entry-nya seperti itu. Nah, terus kemudian berkembang. Ya ngono kan kita nggak ngerti toh sebenarnya hak masing-masing itu seperti apa. Nah, oleh karena itu dibuatlah yang namanya double entry. Ya, ada double entry. Kita mengenal tidak sekedar hanya pembukuan seperti tadi, tetapi kita harus mengenal balance sheet antara sumber dan penggunaan. Lihat. Tapi kekayaan ini masih banyak keterbatasannya tadi, di keterbatasan akuntansi tadi. Hanya moneter, gitu, periodisasinya, dan seterusnya. Nah, suatu ketika nanti keterbatasan itu harus terpecahkan. Gimana caranya nanti di dalam laporan keuangan itu juga bisa memunculkan laporan yang non-moneter. Nah, sehingga bisa jadi itu nanti menjadi sebuah konsep dasar untuk merumuskan single entry bookkeeping. Kalau single triple entry bookkeeping. Ya. Single sudah, double juga sudah, sekarang jalan. Ke depan nanti bisa jadi ke triple entry bookkeeping. Nah, triple itulah yang kemudian nanti
akan muncul akibat konsep-konsep teori enterprise yang mempengaruhi. Nah, supaya nanti bisa mempengaruhi, maka antara dalil dan teori, konsep teori, harus merumuskan atau mengerucut menjadi sebuah prinsip akuntansi. Nah, karena kalau masih di dalam dalil, masih di dalam konsep teoritis, itu kan masih di awang-awang gitu ya. Masih belum membumi, belum muncul bentuknya. Nah, oleh karena itu harus dibentuk dalam sebuah prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah sebuah aturan dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang mana aturan itu turun dari, ya itu tadi, aksioma, atau mungkin dari prinsip teknis, gitu. Yang kemudian nanti akan mengerucut menjadi sebuah prinsip. Nah, kemudian prinsip nanti akan mengerucut menjadi sebuah metode atau teknik akuntansinya. Nah, kita ambil aja APB Statement nomor 4 ya. Ada beberapa prinsip di dalam akuntansi itu. Nah, ini. Prinsip biaya, prinsip pendapatan, prinsip pengaitan, prinsip objektivitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, konservatisme, materialisme, dan keseragaman atau komparabilitas. Oke, kita bahas satu persatu. Cost principle. What's the meaning of cost principle? Ya, prinsip biaya. Berarti apa dasarnya? Ya biaya. Jadi fokus dari perhatian kita untuk dijadikan prinsip dasar operasionalnya adalah biaya. Ya. Menurut prinsip biaya itu terjadi secara historis. Sehingga karena sudah terjadi, maka dijadikan dasar untuk pengakuan nilai dari barang atau jasa. Nah, kapan pelaksanaan pengakuannya? Dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Nah, terjadinya waktu pada saat pencatatan. Nah, oleh karena itulah kita nanti akan membedakan lagi menjadi dua, yaitu dicatat langsung atau dicatat secara tangguh. Kalau dicatat langsung berarti harus ada dananya, maka kita kenal dengan nama cash base, dan dicatat tangguh itu berarti kita kenal dengan nama accrual base. Ya. Nah, di sini. Nah, karena cost itu sifatnya adalah terus-menerus terjadi selama memang usaha itu beroperasi, maka dia ada relevansinya dengan ini dalil kelangsungan usaha, going concern, ya kan? Karena apa? Karena kan kita memang harus berjalan selamanya, nggak ada batasan waktu. Jadi selama memang itu masih ada aktivitas, ya memang harus ada laporan dan seterusnya. Nah, sehingga nanti laporan yang terjadi itu harus dievaluasi secara periodik ya, secara periodisasi dari waktu ke waktu untuk memunculkan apakah yang terlaporkan itu adalah sesuatu yang mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, dari sini nanti kita baru bisa mengatakan bahwa informasinya nanti mengena atau tidak mengena. Ya, karena memang berbicara secara periodisasi waktu, kelemahannya otomatis sama. Yaitu apa? Ketidakstabilan daya beli atau ketidakstabilan kondisi ekonomi. Jadi ketika terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi yang karena tidak stabil, nanti akan berdampak kepada perubahan dari nilai-nilai yang diakui. Nah, ini di prinsip biaya. Ya. Yang kedua, prinsip pendapatan, revenue principle. Ada 3 hal yang wajib kita pahami di situ. Yang pertama adalah terkait dengan hakikat. Ya, terkait dengan hakikat dari komponen-komponen pendapatan itu. Apa aja yang masuk dalam komponen pendapatan? Nah, di sini harus ada rumusan yang jelas. Karena pendapatan itu adalah harus kas masuk. Nanti hubungan dengan cash flow. Ya. Oleh karena itu, maka di sini nanti harus ada informasi yang detail. Sebenarnya pendapatan itu perlu diklasifikasi atau cukup digabung jadi satu.
Kalau diklasifikasi biasanya ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Kalau tidak ada pendapatan operasional, tidak ada pendapatan non operasional, berarti ya semua pendapatan digabung saja jadi satu. Nah, itu jadi sebuah komponen-komponen pendapatan. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengukurnya? Pengukurannya diukur dalam bentuk nilai barang atau jasa yang dipertukarkan pada transaksi wajar. Ya. Transaksi wajar itu apa? Ya, pada saat terjadinya itu tadi. Ketika kita memperoleh nih, ada yang namanya pendapatan dari penjualan barang, ada 10 juta, ya sudah. Berarti karena memang di situ nanti nilai dari transaksi pendapatannya 10 juta, maka ya kita ukur sesuai dengan nilai wajar. Nah, tetapi misalkan kalau sebagian itu cash, sebagian itu piutang, maka pendapatan itu nanti akan mengarah kepada dua laporan. Misalkan yang 70% itu adalah cash, berarti masuk ke dalam pendapatan yang diakui di kas, dan yang 30% itu adalah piutang, berarti masuk di dalam pendapatan yang diakui di dalam piutang. Sehingga nanti di dalam neracanya, kasnya bertambah, piutangnya bertambah. Ya, ketika terjadi penambahan pendapatan. Nah, jadi seperti itu pengukurannya. Nah, penentuannya gimana? Nah, penentuannya berarti ya mengikuti ini mekanisme seperti yang tadi di depan saya sampaikan. Kalau memang dicatat langsung berdasarkan dana yang masuk, ya berarti pakai cash basis. Kalau dicatat secara seperti yang sampaikan tadi, ada yang bisa langsung diterima, ada yang akan diterima, berarti kita catat dengan menggunakan accrual. Tetapi ada juga yang sifatnya hanya pilihan. Jadi hanya mencatat sesuatu yang berpotensi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Maka itu namanya adalah critical event. Ya. Ya. Atau dasar kejadian penting. Jadi kejadian penting itu dipilih untuk mengindikasikan kapan perubahan waktu di dalam aktiva itu terjadi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Artinya perubahan tadi begini loh. Karena tadi sifatnya adalah besar, ya besarnya di dalam pendapatan itu nanti kan akan berdampak pada besarnya di biaya juga. Nah sekarang pertanyaannya adalah biaya itu serta-merta langsung diakui bareng dengan laporan penerimaan pendapatan tadi atau tidak? Katakanlah pendapatannya diakui pada bulan Agustus. Bisa jadi biayanya itu nanti diakui masih di bulan Desember. Nah sehingga di pendapatan bulan Agustus itu murni masih belum ada pengakuan biaya. Maka di situ nanti kita pakai critical event. Ya, kenapa? Karena kelihatannya aja besar, tapi sebenarnya besar itu masih ada pengurangan-pengurangan. Namun tidak bisa langsung, ya, tidak bisa langsung kita lakukan di bulan itu. Nah, hingga secara umum, tadi ya, selain accrual, kejadian penting, nah, dasar penjualan, ya, ada beberapa kejadian-kejadian yang dimaksud di situ ya. Kalau di dasar kejadian penting tadi ya waktu penjualannya, yang seperti tadi pendapatannya kita akui Agustus tapi biayanya kita akui Desember. Penyelesaian produksinya, misalkan kalau kita membayarnya itu di muka, ya. Jadi nilainya adalah 10, tetapi di muka dibayarin 7 katakanlah ya, kurang 3. Maka di situ nanti 7 itu berarti belum pendapatan nyata. Karena apa? Barang itu belum selesai. Maka itu nanti menggunakan penyelesaian produksi. Penerimaan pembayaran setelah penjualan, misalkan dibayar biar di akhir semuanya. Jadi kita memberikan jasa diterima di muka misalkan, atau barang diterima di muka. Nah, maka ketika barang itu diterima di muka, maka kita harus mencatat dengan critical event. Karena apa? Karena nanti di waktu yang berikutnya tidak ada penyerahan barang, tetapi ada penerimaan uang, karena memang beda waktu tadi. Ya, kemudian dasar penjualannya. Ada harga dari produk yang harusnya sudah diketahui. Ya karena kita nggak mungkin bisa menjual kalau harganya nggak diketahui. Pertukaran telah difinalisasi dengan pengantaran sehingga mengarah pada pengetahuan yang objektif atas biaya. Artinya ketika kita melakukan produksi, menentukan harga jual itu sudah menilai juga berapa kos yang keluar. Ya. Maka nanti biaya itu bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga jual per unit.
Nah, ini adalah sebuah konteks di dasar penjualan. Kemudian ada juga yang dalam konteks dasar penyelesaian produksi tadi. Jadi kita baru akan ada transaksi ketika barang itu sudah selesai diproduksi. Ya, pesanan biasanya itu seperti itu. Kemudian dasar cash, kalau itu sudah bisa diketahui ya pada saat terjadinya pembayaran. Oke, kemudian prinsip berikutnya. Prinsip berikutnya adalah matching principle atau prinsip pengaitan. Pengaitan itu apa sih? Pengaitan itu adalah mencoba menilai adakah sebuah relevansi di dalam informasi laporan keuangan tersebut. Salah satunya misalkan adalah penilaian beban. Beban akan lebih baik diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan. Ya, tidak seperti yang tadi saya katakan, pendapatannya ada di Agustus, bebannya diakui di Desember. Ya bisa sih, cuman nggak lazim, gitu ya. Nggak match nanti. Nah, lebih baik digabung. Walaupun mungkin masih ada lagi beban-beban yang terjadi di bulan-bulan setelah Agustus. Ya, ya nggak apa, nanti diakui lagi di bulan-bulan setelah itu. Nah, setiap aktiva dihapus sebagai beban untuk mengakui proporsi dari aktiva potensi jasa yang telah habis masa berlakunya dan dalam menghasilkan pendapatan. Misalkan ketika sudah habis umur ekonomisnya, aktiva tetap dihapus karena depresiasi nol. Ya oke, nggak ada masalah. Karena apa? Karena memang bebannya sudah keluar semua gitu ya, dalam bentuk beban depresiasi tadi. Nah, sehingga dengan seperti ini cara accrual yang lebih baik. Kenapa? Ya karena nanti relevansi dari accrual itu bisa mengaitkan antara satu transaksi dengan transaksi yang lain. Kalau pakai cash nggak bisa karena contoh cash nggak punya yang namanya pengakuan piutang. Ya, padahal ternyata ada yang namanya beberapa transaksi yang bersumber dari utang piutang. Nah, sehingga nanti nggak match. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah prinsip objektivitas. Ya. Saya tidak membacakan satu-satu ya, nanti tolong dibacain ya. Saya hanya bercerita aja isi dari masing-masing prinsip. Prinsip objektivitas itu menganggap bahwa kehandalan dalam prosedur pengakuan dan pengukuran itu dimulai. Jadi kita sudah tidak lagi ragu-ragu terkait dengan metode pengakuannya pakai apa, metode pengukurannya pakai apa. Ya sudah, nggak usah ragu, jalan aja. Tapi ya kadang kita perlu lebih diteliti objektivitasnya. Didefinisikan beberapa interpretasi yang berbeda mengenai pengukuran yang objektif seperti di beberapa hal. Pengukuran yang objektif adalah ukuran yang tidak memihak. Nah ini yang sulit di sini, karena bagaimanapun juga yang namanya transaksional itu pasti memihak yang gede, yang kecil mungkin nggak terlihat gitu ya. Ya tapi ya tetap kita harus sadari bahwa sebenarnya diusahakan untuk tidak memihak. Pengukuran yang objektif adalah pengukuran variabel dalam hal bahwa pengukuran tersebut berdasarkan pada bukti. Itu kelemahan laporan keuangan tadi. Kalau nggak ada bukti berarti nggak bisa dilaporkan. Jadi yang kita bisa laporkan, yang bisa kita ukur, ya hanya yang ada bukti-buktinya saja. Pengukuran yang objektif adalah hasil dari kesepakatan sekelompok pengamat dan pengukur tertentu. Nah, objektivitas akan tergantung pada kelompok tertentu aja. Ya wajar, karena yang namanya kelompok itu kan sudah punya power. Karena sudah diinisiasi oleh beberapa pihak. Nah, power itu nanti bisa mempengaruhi untuk mengubah apa yang dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Nah, semakin banyak yang dipengaruhi untuk diubah apa yang dilakukan, maka nanti akan menjadi sebuah prinsip baru. Sehingga objektivitasnya dilihat dari seberapa besar kemampuan satu kelompok itu untuk mempengaruhi kelompok lain. Oke, jadi seperti itu. Konsistensi. Konsisten, ya. Artinya apa? Keseragaman.
Prinsip ini menganggap bahwa kejadian ekonomi yang serupa atau seragam sebaiknya dicatat dan dilaporkan dengan cara yang serupa pula. Jadi kalau kondisinya itu normal terus, ya sudah. Kita ya begitu-begitu aja, ulang-ulang aja polanya. Sehingga prosedur akuntansi yang sama akan diterapkan terus panjang waktu. Akan lebih baik begitu. Selama memang belum ada keterbatasan di dalam pelaporan tersebut. Nah, oleh karena itulah maka supaya itu menjadi sebuah keseragaman baku, maka ketentuan-ketentuan yang sama itu diakumulasi menjadi satu yang kita sebut dengan nama prinsip dasar akuntansi keuangan. Ya, kemudian jadi cikal bakal SAKA itu ya, standar akuntansi keuangan. Kemudian berikutnya adalah pengungkapan penuh. Ya, artinya full disclosure itu apa? Mengharuskan laporan keuangan disusun dan dirancang untuk menggambarkan secara akurat semua kejadian. Nah, semua kejadian. Jangan sampai ada kejadian yang tidak terbuktikan. Ya, instruksinya seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika diaudit, ada beberapa pihak yang dikonfirmasi terkait dengan transaksional perusahaan itu nyambung gitu loh ya. Karena apa? Karena memang diajak komunikasi. Kadang nggak nyambungnya gini, karena yang ditanyain itu sudah tidak banyak komunikasi data dengan pihak yang diaudit, maka jawabannya tidak tahu. Padahal sebenarnya dia masih berhubungan, tetapi karena tidak tahu tadi tidak dikelola dengan baik hubungannya. Nah, seperti itu. Oke, yang lain bisa dibaca ya. Kemudian konservatisme. Nah, ini yang paling riskan ini. Konservatisme itu adanya suatu pilihan yang beraneka ragam dalam membuat sebuah informasi. Sehingga dia menganggap bahwa ketika memilih dua atau lebih teknik akuntansi yang sama, itu merupakan sebuah preferensi atau opsi. Walaupun sebenarnya itu dampaknya tidak menguntungkan bagi pemegang saham. Karena bisa jadi tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Ya memang tujuannya ingin memperbaiki sih ya, memperbaiki informasi sehingga tidak seperti yang nyatanya. Sehingga karena ada prinsip ini, maka seorang akuntan itu akan lebih baik jika bersifat pesimis dulu ketika membaca laporan keuangan pihak lain. Kenapa kok pesimis? Nggak yakin ya? Ya supaya nanti kita bertanya. Kalau kita sudah merasa yakin, sudah dianggap benar, ya nggak ada pertanyaan tuh nanti di situ. Ya, maka kita harus menganggap bahwa ini ada banyak yang nggak pas. Wah ini salah mudune. Nah, maka kita tanyakan, ini bicaramu gawe, ini apa sih kok akui? Nah, dan seterusnya. Nah, sehingga dari situ muncullah prinsip pesimistis. Ya, prinsip pesimistis itu berdasarkan dari prinsip konservatisme. Karena banyaknya metode tadi sehingga orang mulai tidak yakin, muncul konservatisme sehingga dilakukan beberapa penyesuaian ulang. Kemudian berikutnya adalah materialitas. Ini materi ya. Jadi kayak tadi sampaikan bahwa informasi itu baru akan bisa terlaporkan jika secara materi, secara bentuk itu terlihat oleh pihak lain yang dilapor. Nah, kemudian nilainya karena terlihat maka bisa diidentifikasi dengan jelas. Sehingga materialitas itu mengarah ke jumlah nilai yang signifikan atau yang tidak signifikan. Misalkan gini, ada dana yang tidak bisa dilacak. Dari transaksi 1 miliar, yang nggak bisa dilacak adalah 10.000. Maka itu dianggap tidak material, ya sudah lah. Nah, dimainkan aja 10.000, nggak apa-apa. Nah, nggak material, orang yo 10 ya. Tetapi kalau transaksinya itu cuma 50.000, ya, sing hilang 10.000, ya sangat material, gitu ya. Ya harus dicari saat temu nih, gitu ya, nggak bisa abaikan. Nah, itu materialitas
atau materiality principle. Ya. Sehingga pendekatan ukuran ini mengaitkan antara ukuran transaksi dan variabel laba bersih misalnya. Ini ganggu nggak laba bersihnya? Dengan gara-gara kita mengabaikan itu tadi, labanya turun sampai seberapa banyak? Ya, seperti itulah ya. Kita nanti bisa terus menemukan. Dan yang terakhir adalah prinsip keseragaman dan komparabilitas. Ragam itu artinya semua harus sesuai dengan standar. Nggak boleh ini ngelaporkan gini, delok nang kono beda meneh laporannya. Di sana ngelaporkan lagi dengan caranya sendiri. Nggak boleh nggak seragam. Kalau nggak seragam itu salah semua. Nggak ada yang benar. Walaupun salah satu di antara yang tidak seragam tadi sudah mengikuti standar. Karena apa? Ya tidak ngomongi yang lain gitu loh. Makanya itu dianggap salah semua. Maka harus diulang lagi, diseragamkan lagi. Nah, dengan cara seperti itu tujuannya apa? Ya mengurangi konservatisme tadi. Wah, metodenya aja sudah ada banyak pilihan, sudah konservatif. Kok laporannya tidak seragam? Berarti kan semakin tidak jelas itu arahnya. Ya kan? Oleh karena itu tujuannya untuk apa? Mengurangi ketidakseragaman dalam penggunaan prosedur. Sehingga memungkinkan adanya sebuah comparability. Ya, menumbuhkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Dan bisa memberikan intervensi terkait dengan praktek akuntansinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah beberapa prinsip yang ada di dalam struktur akuntansi. Yang prinsip-prinsip itu nanti akan memberikan informasi kepada teknik. Ya. Karena prinsip ini nanti akan memilih dengan sendirinya teknik apa yang akan digunakan dalam melakukan pencatatan. Ya. Nah, ketika kita sudah nyampe ke teknik, berarti kita sudah masuk ke metode. Ya, misalkan kita mau memilih metode apa yang cocok untuk mengakui yang namanya penyusutan, misalnya. Pakai garis lurus, pakai sum of the year, ya, tahun, atau pakai saldo menurun berganda. Ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sehingga kita mengerucutkan apa pilihan itu harus melihat dari awal. Terus tujuan kita mau apa? Karena nanti kalau kita pakai ini hasilnya akan begini. Kalau pakai ini hasilnya begini. Nanti ketujuan itu tadi bermasalah enggak? Nah, kalau tujuannya nggak ngerti, terus bagaimana? Ya kan? Nah, disinilah. Maka di dalam teknik akuntansi lebih baik dalam opsi sebuah pilihan terakhir. Setelah kita memastikan tujuannya untuk apa, dalilnya, konsep teoritisnya, dan beberapa prinsip-prinsip dasar akuntansinya. Sehingga nanti tekniknya kita tinggal melihat aja di standar yang diterbitkan oleh IAI, di PSAK itu. Nah, nanti kita menggunakan PSAK nomor berapa. Nah, ini dalam sebuah rangkaian struktur. Satu kesatuan yang harus kalian pahami. Karena dari sinilah nanti kalian akan menentukan pola laporan keuangan yang nanti akan kalian buat. Itu nanti seperti apa bentuk. Bentuk dalam hal ini bukan bentuk laporannya loh ya. Kalau itu kan standar ya. Tapi secara akumulatif proses yang harus kita lakukan dalam struktur. Oke, mungkin begitu. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mbak Alfi. Tadi kan di Daniel unit pengukuran itu keterbatasannya itu akuntansi itu hanya memprediksikan informasi yang dinyatakan dalam satuan uang, sehingga yang bersifat kualitatif atau yang informal itu kan tidak dapat dilaporkan ya Pak. Itu kenapa kok kalau menurut saya mengapa itu tidak dilaporkan atau dicantumkan dalam CALK aja Pak?
Ya, Oke, mengapa? CLK. Oke, CLK itu bukan tempat sampah. Pertama itu yang harus kita oke. CLK itu bukan tempat sampah. Jadi bukan berarti kok wes wae sing ora iso nang kono lebok nang kono kabeh. Wah, itu dari tempat sampah nanti ya. Enggak. CLK itu masih dalam atau salah satu dari lapor. Masih salah satu ya. Jadi kita harus ngerti juga pertama ini yang memang jarang kita sentuh ya memang ya. Ini karena kita belum mengarah ke materi sana, jadi saya belum banyak mengarah ke CLK juga ya. Pertama kita harus ngerti dulu apa sih fungsi CALK. Tuh, kita harus tahu dulu fungsi CALK itu apa. CALK itu adalah catatan atas. Jadi dia hanya mencatat segala sesuatu mengenai segala hal yang dilakukan ketika menyusun laporan keuangan. Contoh, tadi saya bilang terkait dengan depresiasi. Depresiasinya tadi pakai apa? Garis lurus. Kan nggak bisa kita menjelaskan di dalam laporan keuangan bahwa ini adalah depresiasi garis lurus. Nggak bisa. Nah, kalau seperti itu bisa kita laporkan atau kita masukkan di dalam CALK. Kenapa? Karena masih ada relevansinya dengan depresiasi. Ada biaya depresiasi di laba rugi, ada akumulasi depresiasi di neraca. Nah, masuk itu di dalam CALK. Tapi sekarang masalahnya seperti tadi, bahwa laporan keuangan ini sudah disusun sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang sebenarnya, yang mendasari dari prinsip relevansi tadi. Ya. Nah sekarang apa relevansi itu fungsi dari relevansi itu tadi di dalam laporan keuangan? Jelas fungsinya besar, yaitu untuk memastikan akurasi dari data. Tetapi tidak ada di dalam proses pencatatan laporannya, nggak seperti depresiasi tadi, yang di situ diakui wujudnya, sehingga metodenya bisa kita cantumkan di dalam CALK. Tetapi karena relevansi itu tadi tidak ada sesuatu yang muncul, ya, maka kita tidak bisa mengakui bahwa ini terjadi relevansi yang baik, ini terjadi relevansi yang kurang baik. Nggak bisa kita mencatat itu di dalam CALK. Karena apa? Bukan bagian dari prosedur pencatatan laporan keuangan. Itu hanya karakteristik kualitatif. Nanti ada banyak ya, 9 kalau nggak salah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ya. Nah, itu yang saya maksud, ya, Mbak Alfi dan yang lain, bahwa tidak semua hal yang tidak bisa kita masukkan di dalam laporan keuangan karena keterbatasan itu tadi bisa diakui di dalam CALK. Karena kita harus tahu fungsi dari CALK. Nah, supaya lebih tahu jauh, ya, ini kan saya nggak mungkin bercerita satu-satu terkait dengan isi CALK ya. Nanti kalau kalian itu menggunakan data sekunder di dalam penelitian kalian, itu downloadnya itu rombel ya. Nggak mungkin kita hanya download neraca kok, nggak bisa. Itu rombel satu paket laporan. Jadi 5 laporan keuangan lengkap itu muncul semua di dalam satu paket itu tadi. Nah, coba cariin CLK-nya. CLK itu sangat penting loh ya. Bahkan kalau saran saya, baca laporan keuangan itu pertama kali gambaran-gambaran yang ada di dalam laporan tadi, yang memang nggak muncul kalau dalam bentuk angka-angka. Ya, kalau kalian baca CLK terus kemudian baca depresiasi, oh kalian ngerti, oh alah depresiasi ini paling garis lurus loh. Nah, ini sudah ngerti. Bacaan CLK-nya. Nah, dengan membaca CLK itu pertama memang ngerti isi dari laporan keuangannya. Kedua, ngerti struktur dari CLK. Karena kan saya juga belum pernah tahu ada soal laporan keuangan di mata kuliah akuntansi gitu ya, apapun akuntansinya, yang disuruh membuat CLK. Ya kalaupun ada mungkin jarang banget ya. Tapi kayaknya ya hampir nggak ada kira-kira. Makanya CLK itu kan jarang disentuh. Paling nggak cuma membuat laporan laba, neraca, laba rugi, perubahan modal, ya cash flow, ya cuma itu aja. Rata-rata cuma begitu. Nah,
Oleh karena itu, coba kita belajar sekarang melihat CALK. Karena pertanyaannya Mbak Alfi tadi seolah-olah memang Mbak Alfi belum tahu. Nah, isi dari CALK. Oke. Jadi begitu ya. Monggo, silakan yang lain. Itu dari kemarin dia tanya Mbak Alfi terus ya, mau yang lain. Bukan juru bicara ya Mbak Alfi ya. Jangan-jangan mendapatkan surat tugas sebagai juru bicara kelas mata kuliah Pak Arif. Oke, kalau memang nggak ada, ya sudahlah, nggak ada ya. Ya kita cukupkan sampai di sini, insya Allah pertemuan kita di teori akuntansi materi struktur teori. Next week kita masih ada materi lanjutannya, ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan teori. Tapi mohon diingat bahwa setiap saya menambahkan satu materi, saya berasumsi kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan sebelumnya. Karena apa yang ada di materi yang saya tambahkan itu sedikit banyak mesti masih menyinggung dari materi yang ada di sebelumnya. Ya, masih seperti itu. Makanya tolong jangan dilupakan. Jadi ganti materi terus materi saurunge lali ngono ya. Jangan ya, karena nanti masih terus berhubungan. Ya. Oke, mungkin begitu. Sudah di kode ini ada yang keluar. Sudah kecapek ini mungkin pakai datanya. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.